Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gangan Kurniawan dari Prodi D3 Farmasi tingkat 1 kelas B, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan coba mempresentasikan ataupun menjelaskan mengenai materi penggolongan obat tradisional. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai penjelasan obat tradisional. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2014, obat tradisional merupakan bahan ataupun ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian ataupun galenik, ataupun juga campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan juga sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Menurut penelitian masa kini, obat-obatan tradisional memang bermanfaat bagi kesehatan dan saat ini penggunaannya juga cukup sangat besar dan cukup sangat gencar dilakukan karena kenapa ya lebih mudah dijangkau untuk masyarakat, baik harga maupun ketersediaannya. Dan juga obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping gitu, karena masih bisa dicerna oleh tubuh. Bagian dari obat tradisional yang banyak digunakan ataupun dimanfaatkan khasiatnya di masyarakat adalah diantaranya yaitu bagian akar ya, bagian rimpang, batang, buah, daun dan bunga. Seperti misalnya contohnya seperti akar alang-alang dipergunakan itu untuk obat penurun panas. Untuk penurun panas obatnya itu rimpang temulawak dan rimpang kunyit. Banyak juga khasiatnya itu dipergunakan untuk obat hepatitis, batang dan juga batang kina dipergunakan untuk obat malaria. Kulit batang kayu manis banyak dipergunakan untuk obat tekanan darah tinggi ataupun hipertensi gitu. Buah mengkudu banyak dipergunakan untuk obat penyakit kanker, dan juga buah belimbing banyak dipergunakan untuk obat tekanan darah tinggi ataupun hipertensi. Daun beluntas untuk obat menghilangkan bau badan, bunga belimbing wuluh untuk obat batuk, dan juga obat yang beredar sekarang ini ya. Tak lepas dari perkembangan obat di masa lalunya, perlu kita ketahui juga dan perlu kita kaji juga bahwa penemuan obat zaman dahulu berawal dari coba-mencoba keinginan yang dilakukan oleh manusia purba. Biasanya disebutnya dalam kata ilmiahnya ataupun dalam bahasanya itu empiris. Jadi empiris penjelasannya yang berarti berdasarkan pengalaman disimpan serta dikembangkan secara turun-temurun hingga muncul apa yang disebut ilmu pengobatan rakyat gitu, ataupun yang lazimnya disebut pengobatan tradisional jamu. Yang dimaksud dengan obat bahan alam yaitu yang dimaksud dengan obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia gitu, berdasarkan cara pembuatannya serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat. Obat bahan alam Indonesia dikelompokkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama jamu, yang kedua obat herbal terstandar, dan yang ketiga fitofarmaka. Selanjutnya pemerintah Indonesia melalui Menteri Kesehatan dan instansi terkait mengupayakan perkembangan berkelanjutan di bidang kesehatan, khususnya dalam hal obat tradisional ataupun obat bahan alam Indonesia perlu dikembangkan lagi secara tepat dan benar gitu, sehingga dapat dimanfaatkan pada pelayanan kesehatan masyarakat yang baik dan benar. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 246, Menteri Kesehatan Peraturan Nomor 5 tahun 1990, yaitu tentang izin usaha industri obat tradisional dan pendaftaran obat tradisional. Dalam keputusan selanjutnya juga dalam keputusan Kepala Badan POM, yang dimaksud dengan obat bahan alam Indonesia adalah obat
bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Eh, Selanjutnya juga disebutkan dalam keputusan Kepala Badan POM tersebut, berdasarkan secara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiat obat bahan alam di Indonesia dikelompokkan secara berjenjang menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama yaitu jamu ya. Jamu adalah obat tradisional yang disediakan secara tradisional, misalnya dalam bentuk serbuk, seduhan ataupun cairan yang berisi seluruh bahan tanaman yang menjadi penyusun jamu tersebut serta digunakan secara tradisional. Pada umumnya jenis ini dibuat dengan mengacu pada resep peninggalan leluhur ataupun nenek moyang yang disusun dari berbagai tanaman obat yang jumlahnya cukup sangat banyak ya, berkisar antara 5 sampai 10 macam, bahkan bisa lebih gitu. Golongan ini tidak memerlukan pembuktian ilmiah sampai dengan klinis, tetapi cukup dengan bukti empiris. Jamu yang telah digunakan secara turun-temurun selama berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa mungkin ratusan tahun yang lalu, telah membuktikan keamanan dan manfaat khasiatnya secara langsung untuk tujuan kesehatan tertentu. Lain dari golongan fitofarmaka, jamu bisa diartikan sebagai obat tradisional yang disediakan secara tradisional, tersedia dalam bentuk seduhan, pil, maupun larutan. Dan juga pada umumnya jamu dibuat berdasarkan resep turun-temurun dan tidak melalui proses seperti fitofarmaka. Jamu harus memenuhi beberapa kriteria ya. Yang pertama diantaranya yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat berdasarkan data empiris ataupun pengalaman, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Dan yang ketiga, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Selanjutnya, sebuah ramuan disebut jamu jika telah digunakan masyarakat melewati tiga generasi. Artinya bila umur satu generasi rata-rata 60 tahun ya, sebuah ramuan disebut jamu. Jika bertahan minimal 180 tahun, inilah yang membedakan dengan golongan fitofarmaka, di mana pembuktian khasiat tersebut baru sebatas pengalaman selama belum ada penelitian ilmiah. Dan juga jamu dapat dinaikkan kelasnya menjadi herbal terstandar ataupun fitofarmaka dengan syarat bentuk sediaannya berupa ekstrak dengan bahan dan proses pembuatannya yang terstandarisasi. Lihat di atas ada gambar ataupun logo yang bertuliskan nama jamu, yaitu penjelasannya ya. Kelompok jamu sebagaimana dimaksud dalam untuk pendaftaran baru harus mencantumkan logo dan tulisan jamu. Sebagaimana contoh terlampir, logo yang dimaksud berupa ranting daun ya, terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas di sebelah kiri dari wadah ataupun brosur. Logo ranting daun dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih ataupun warna lain bisa yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca oleh semua orang. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih ataupun warna lain yang menyolok kontras dengan tulisan jamu. Bisa kita lihat ya gambar yang ada di atas, contoh kemasan jamu yang beredar di Indonesia pada saat ini. Yang pertama, tolak angin sudah muncul, kuku bima sudah muncul, Smarta ataupun jamu jago, dan juga restung ataupun herbal alami. Yang kedua yaitu obat herbal terstandar ataupun OHT. Obat herbal terstandar ataupun OHT juga tidak sama gitu dengan fitofarmaka. Obat herbal terstandar ataupun OHT adalah obat tradisional yang berasal dari ekstrak bahan tumbuhan, hewan maupun mineral. Perlu dilakukan uji praklinik untuk pembuktian ilmiah mengenai standar kandungan bahan yang berkhasiat ataupun bermanfaat, standar pembuatan ekstrak tanaman obat
standar pembuatan obat yang higienis, dan uji toksitas akut maupun kronis, seperti halnya fitofarmaka. Dalam proses pembuatannya, obat herbal terstandar ataupun OHT yaitu memerlukan peralatan yang lebih kompleks dan berharga mahal, serta juga memerlukan tenaga kerja dengan pengetahuan ataupun dengan keterampilan pembuatan ekstrak yang hal tersebut juga diberlakukan sama pada fitofarmaka. Obat herbal terstandar harus memenuhi kriteria menurut keputusan Kepala BPOM Rakyat Indonesia nomor HK 0005 42411. Yang pertama, aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua, klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah ataupun praklinik. Jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian, yaitu tingkat pembuktian umum dan medium. Yang ketiga, telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Bisa kita lihat di atas ada gambar ataupun logo yang tulisannya obat herbal terstandar. Jadi obat herbal terstandar harus mencantumkan logo dan tulisan obat herbal terstandar. Logo berupa jari-jari daun 3 pasang, terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah ataupun pembungkus ataupun brosur. Logo jari-jari daun dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas warna putih atau warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan obat herbal terstandar harus jelas dan mudah dibaca oleh semua orang. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih ataupun warna lain yang mencolok kontras dengan tulisan obat herbal terstandar. Contoh obat herbal terstandar ataupun OHT yang beredar di Indonesia saat ini sebagai berikut, yaitu yang pertama contohnya seperti obat stop diar ataupun obat diare herbal. Yang kedua, obat lelap ataupun obat meningkatkan kualitas tidur. Dan yang ketiga, antangin JRG ataupun sirup herbal. Yang ketiga yaitu golongan fitofarmaka. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 760, Menteri Kesehatan Peraturan nomor 9 tahun 1992, fitofarmaka adalah sediaan obat dan obat tradisional yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya. Bahan bakunya juga terdiri dari simplicia ataupun sediaan galenik yang telah memenuhi persyaratan yang berlaku. Jadi fitofarmaka merupakan jenis obat tradisional yang dapat disejajarkan dengan obat modern. Karena kenapa? Proses pembuatannya yang telah terstandar dan khasiatnya juga telah dibuktikan melalui uji klinis. Fitofarmaka dapat diartikan sebagai sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinis dan uji klinis bahan baku serta produk jadinya telah distandarisasi BPOM RI tahun 2004. Obat herbal dapat dikatakan sebagai fitofarmaka apabila obat herbal tersebut telah memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama yaitu aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, dan yang kedua klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik, atau jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Yang ketiga, telah dilakukannya standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produksi jadi. Yang keempat, memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Bisa kita lihat yang ada di atas, ada logo gambar yang bertuliskan fitofarmaka. Jadi penjelasannya, kelompok fitofarmaka harus mencantumkan logo dan tulisan fitofarmaka. Logo berupa jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak
dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah ataupun pembungkus brosur. Logo jari-jari daun dalam lingkaran dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih ataupun warna lain yang menyolok kontras dengan warna logo. Tulisan fitofarmaka harus jelas dan mudah dibaca oleh semua orang. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih ataupun warna lain yang juga menyolok kontras dengan tulisan fitofarmaka. Contoh obat yang beredar di Indonesia pada saat ini pada saat ini sebagai berikut contohnya, diantaranya yang pertama yaitu Stimuno Forte, yang kedua Viv Albumin, dan yang ketiga yaitu Stimuno. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is honest, baby. This is true. I got an independent body, but I own a dependent soul too. And in this crazy, stupid